Shalom, sahabat Petra yang terkasih. Kembali berjumpa dalam Embun Pagi edisi Sabtu 24 Februari 2024 yang kali ini bersama dengan saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini, kita bertelut di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan untuk bersama-sama kami mengawali hari, kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kami menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, buka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu nyata bagi kami, dan kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan sepenuhnya perenungan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun saudara berada, perenungan firman Tuhan saat ini diambilkan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Kejadian 16 ayat 7 sampai dengan 16 yang demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roy." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih, perenungan firman Tuhan di saat ini dengan terang tema yaitu Engkaulah El-Roy. Sahabat Petra yang terkasih, menelusuri media sosial adalah cara mudah untuk menghabiskan waktu. Kita memindai gambar dari hiburan orang, merayakan pencapaian hidup anggota keluarga, menemukan hiburan dalam meme, menelusuri berita utama, dan masih banyak lagi. Jempol kita bergerak secara autopilot. Pikiran kita mengabaikan hampir semua hal lain di sekitar kita. Kita scrolling atau menggulirkan untuk melarikan diri serta untuk menghabiskan waktu. Kita jarang menelusuri dengan cara yang benar-benar penuh perhatian. Dan apa yang kita lakukan
sungguh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan tidak dengan seenaknya membolak-balik fit untuk mengejar cuplikan kehidupan kita. Dia secara berdaulat mencapai tujuannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Yesus tidak dengan malas menelusuri kisah-kisah kehidupan umatnya. Bahkan dia secara pribadi dan penuh dengan semangat mencari perantara bagi mereka. Roh Kudus tidak menjadi secara pasif memindai gambar dan postingan kita. Sesekali berinteraksi dengan komentar suka atau like, atau dengan memberikan gambar emoji-emoji dari apa yang disukai. Tetapi dia hadir, dia bekerja, dia membentuk Anda dan mengarahkan Anda kepada Kristus. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita saat ini dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 16 yang menceritakan bahwa Abram dan Sarai ini tidak memiliki anak sampai usia tua. Akhirnya Sarai mempunyai ide dengan menyerahkan hambanya yang bernama Hagar untuk menjadi istri Abram, dengan harapan bahwa Abram akan memiliki keturunan meskipun tidak dari dirinya sendiri. Sebenarnya kalau kita menilik konteks zaman itu, bahwa di zaman itu hamba atau budak ini tidak memiliki kebebasan dan harus mau menuruti kemauan pemiliknya. Tidak ubahnya hamba dan budak adalah benda bagi pemiliknya. Hagar adalah seorang hamba perempuan yang berasal dari Mesir. Abram menyetujui ide Sarai, menikahinya dan kemudian mengandung. Pada saat Hagar tahu bahwa dirinya mengandung, dia mulai memandang rendah akan Sarai. Karena itu Sarai merasa tidak nyaman dan kemudian menindas Hagar. Dan ketika Hagar merasa tidak mampu lagi menahan segala penindasan yang dilakukan oleh Sarai, maka kemudian Hagar melarikan diri. Pada saat sedang dalam pelarian, maka kemudian malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Malaikat ini menyuruh supaya Hagar kembali kepada Sarai dan berjanji akan membuat keturunan Hagar sangat banyak dan memberi nama Ismail kepada anak yang dikandung oleh Hagar tersebut. Maka kemudian Hagar memberi nama Tuhan dengan nama El-Roi. Sahabat Petra yang terkasih, kisah mengenai Sarah dan Hagar ini adalah kisah yang menarik. Karena ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, bisa kita refleksikan, dan juga menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita di saat ini. Yang pertama, jangan sombong ketika kita merasa lebih mampu dari orang lain. Hal inilah yang kemudian menjebak Hagar. Hagar adalah hamba dari Sarai, tetapi kemudian karena dia bisa mengandung, sedangkan Sarai tidak ketika itu, maka kemudian Hagar berani memandang rendah Sarai. Bandingkan dengan kisah Hana yang disakiti oleh Penina. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 6 dituliskan demikian, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau kemudian kita membaca bagian Alkitab yang lain, maka dalam Amsal 30
ayat 21-23 juga menuliskan sesuatu yang penting yang demikian. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Oleh karena itu, dimanapun posisi kita, jangan pernah menganggap dan memandang rendah orang lain. Mungkin Hagar merasa bahwa Abram akan lebih mengasihi dia daripada Sarai. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Justru Abram menyerahkan perkara Hagar ini kepada Sarai karena memang Sarai berkuasa atas hambanya tersebut. Dalam hal ini Sarai juga meminta pendapat kepada suaminya, karena Hagar juga berstatus sebagai istri Abram. Ketika Abram memberikan kembali wewenang kepada Sarai, maka Sarai menindas Hagar sehingga Hagar melarikan diri. Tindakan Abram ini keputusan yang tidak tegas, yang tujuannya untuk mendamaikan mereka, tetapi justru menjadi hal buruk bagi Hagar. Karena disitulah maka kesempatan Sarai untuk menindas Hagar. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang tanpa terkecuali. Tuhan berbelas kasihan kepada Abram dan Sarai. Tuhan juga berbelas kasihan kepada Hagar pada waktu ia sedang dalam pelarian. Malaikat Tuhan menyatakan sesuatu yang menarik di ayat 9. Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Secara tidak langsung, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengakui pernikahan antara Hagar dan Abram. Tuhan tetap mengakui bahwa Hagar adalah hamba Sarai. Dan memang Hagar dalam hal ini juga bersalah. Tetapi di tengah-tengah kesalahan yang dilakukan oleh Hagar, Tuhan tetap memberikan berkat kepada Hagar dengan membuat keturunan Hagar menjadi besar. Karena Ismail juga merupakan keturunan Abram. Tuhan menolong Hagar bukan karena Hagar berdoa meminta tolong, tetapi karena Tuhan mendengar tentang penindasan atas Hagar. Itulah arti nama Ismail. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa Tuhan senantiasa melihat saudara. Pandangan Tuhan berbeda dengan cara manusia melihat Anda, terutama cara mereka melihat Anda di media sosial. Dia tidak lewat diam-diam mengamati tanpa nama. Dia melihat Anda dan memberitahukan bahwa Dia melihat Anda. Penglihatan Tuhan sangat berbeda dari apa yang ingin dilihat. Meskipun banyak postingan sosial media, video TikTok, Instagram Stories, kita yang ingin dilihat, yang dimaksud adalah dilihat adalah tertarik untuk diperhatikan, namun belum tentu diketahui. Mata yang menelusuri postingan dan gambar kita untuk mencari hiburan tentu jelas berbeda dengan Tuhan yang melihat kehidupan kita. Tuhan tinggal. Tuhan peduli. Bahkan penglihatannya sedemikian rupa sehingga Tuhan
dapat menghitung jumlah rambut di kepala saudara dan jumlah air mata yang jatuh dari mata saudara. Dan Anda bukanlah hiburan sesaat bagi Tuhan. Anda bukanlah alat pengalih perhatian. Anda adalah cerminan kemuliaan dan subjek kegembiraan Tuhan. Tuhan melihat saudara. Tuhan tidak hanya memperhatikan, tetapi juga Tuhan mengenal saudara. Dia layak kita sembah. Karena Dia melihat saudara, maka kemudian saudara dapat bersyukur karena mata Tuhan tidak pernah teralihkan untuk memperhatikan kehidupan saudara. Dengan kondisi yang demikian, maka layaklah kita meniru apa yang dilakukan oleh Maria ketika dia mendapatkan kabar bahwa dia akan menjadi ibu dari Juru Selamat, yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 46-48 yang sering disebut sebagai Magnificat, yang demikian. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, karena Ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi Sabtu 24 Februari 2024. Kita akan berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para sahabat Petra sekalian. Dan kiranya damai sejahtera, sukacita senantiasa menyertai kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Amin.